Halo Sobat Beepers, welcome back to Beeper Pusat Channel. Kali ini ketemu lagi dengan saya, Kak Tiwi, yang akan menemani kalian untuk belajar bersama materi fisika kelas 11, yaitu elastisitas dan hukum Hooke. So, jangan kemana-mana ya, check this out. Materi pertama yang akan kakak jelaskan yaitu tentang elastisitas. Jadi, elastisitas adalah kemampuan benda-benda untuk kembali ke keadaan semula ketika gaya yang mempengaruhinya tersebut dihilangkan. Benda-benda yang memiliki kemampuan seperti itu disebut dengan benda elastis. Dan benda-benda yang tidak kembali ke keadaan semula itu disebut dengan benda plastis. Contoh benda elastis yang ada di kehidupan kita yang sering kita jumpai yaitu karet. Jadi karet ketika diberi gaya, dia akan melentur. Sedangkan ketika gayanya tersebut dihilangkan, karet itu akan kembali ke keadaan semula. Materi pertama yang akan dijelaskan tentang elastisitas yaitu tegangan. Tegangan atau yang biasa disimbolkan dengan tau. Jadi tegangan itu merupakan hasil bagi antara gaya dengan luas penampangnya. Jadi tegangan dapat dirumuskan dengan tau sama dengan F per A. Dengan tau itu adalah tegangan dengan satuan Newton per meter persegi. Dan F itu adalah gaya yang diberikan kepada benda, yaitu dengan satuan Newton. Dan A itu adalah luas penampang bendanya. Jadi dengan satuan meter persegi. Jadi misalkan di sini ada sebuah benda dengan luas penampangnya A. Kemudian di sini diberi gaya sebesar F. Jadi tegangan itu adalah ketika gaya mempengaruhi benda dengan luas penampang A. Materi kedua yang akan dibahas yaitu adalah regangan atau yang biasa disimbolkan dengan E. Jadi misalkan di sini ada sebuah benda dengan panjang mula-mula L0, dia mengalami regangan sehingga panjangnya akan bertambah sebesar delta L. Jadi regangan itu didefinisikan sebagai hasil bagi antara delta L atau pertambahan panjang dengan panjang mula-mulanya. Dengan E itu adalah regangan dan regangan itu tidak memiliki satuan. Kenapa? Karena delta L dan L0 memiliki satuan sama-sama M. Jadi ketika dibagi akan saling menghabiskan sehingga regangan tidak memiliki satuan. Kemudian di sini delta L adalah pertambahan panjang dengan satuan meter dan L0 adalah panjang mula-mula. Dengan satuan meter. Materi ketiga yang akan kita bahas yaitu modulus elastisitas. Jadi modulus elastisitas atau yang biasa kita sebut dengan modulus Young dapat didefinisikan sebagai hasil perbandingan antara tegangan dengan regangan. Jadi dapat dirumuskan E itu sama dengan hasil perbandingan antara tegangan yaitu tau dengan regangan yaitu E. Dapat dijabarkan lagi dengan tau itu sama dengan F per A dan E itu adalah delta L per L0, maka didapatkan persamaan E sama dengan F dikali L0 dibagi delta L dikali dengan A. Dengan E itu adalah modulus elastisitas
dengan satuan Newton per meter persegi. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Jadi di sini ada suatu batang besi dengan panjang 40 cm dan luas permukaannya 0,04 meter persegi ditarik dengan gaya 100 Newton. Bila modulus elastisitas baja adalah 20.000 Newton per meter persegi, hitunglah tegangan dan regangannya. Di sini berarti yang diketahui itu ada panjang besinya, yaitu L0 adalah 40 cm. Kemudian ada luas permukaan, berarti A sama dengan 0,04 meter persegi. Kemudian ditarik dengan gaya 100 Newton, berarti F sama dengan 100 Newton. Dan bila modulus elastisitas baja adalah 20.000, modulus elastisitas berarti E sama dengan 20.000 Newton per meter persegi. Kemudian yang ditanyakan itu ada tegangan dan regangannya. Kita pertama mencari tegangannya dulu ya. Tegangan yaitu tau sama dengan F per A. Tinggal dimasukkan. F-nya itu adalah 100 Newton dan A ada 0,04 meter persegi. Maka hasilnya 100 dibagi 0,04 berarti 2.500 Newton per meter persegi. Kemudian selanjutnya yang kita cari yaitu regangan. Tadi modulus elastisitas itu kan perbandingan antara tegangan dengan regangan. Berarti cara mencari regangan bisa juga dengan tegangan dibagi dengan modulus elastisitasnya. Tegangannya tadi kita cari yaitu 2.500 dibagi dengan modulus yang itu ada 20.000. Maka regangannya berarti 2.500 dibagi dengan 20.000 itu ada 0,125. Jadi sifat elastisitas benda itu mengikuti grafik seperti pada gambar yang di papan tulis ini. Jadi di sini ada grafik, ada titik A, B, C, D, E. Titik A ini dia adalah batas hukum Hooke. Kemudian B di sini adalah batas elastisitas. C di sini adalah titik lengkung dan antara B dan C itu merupakan daerah deformasi plastis. Kemudian di sini E itu adalah titik patah. Jadi jika melewati titik patah ini, benda akan patah. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang hukum Hooke. Jadi bunyi hukum Hooke itu adalah jika gaya tarik tidak melebihi batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas itu akan sebanding dengan gaya tariknya. Oke, di sini misalkan ada sebuah pegas dengan panjang awal yaitu L0 diberi beban dengan gaya tarik sebesar F, maka dia akan bertambah panjang. Nah, dia akan memiliki pertambahan panjang yaitu delta L. Dari percobaan ini nanti akan didapat grafik seperti ini. Jadi semakin besar gayanya, itu akan semakin besar pula pertambahan panjangnya. Jadi dia akan grafiknya lurus ke sana. Sebanding, jadi di sini gradien grafiknya itu adalah K
itu akan sama dengan F per delta L. Dari grafik ini kita dapat merumuskan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta L. Dan delta L itu dapat diperoleh dengan LT dikurangi dengan L0. Jadi F itu adalah gaya dengan satuan Newton dan K itu adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta L itu adalah pertambahan panjang dengan satuan meter. Selanjutnya ada rangkaian susunan pegas. Jadi susunan pegas itu ada dua. Yang pertama yaitu rangkaian seri dan yang kedua yaitu rangkaian paralel. Jadi ketika pegas itu disusun secara seri, maka pegasnya akan berada di atas dan bawah. Jadi di sini ada pegas 1 dengan konstanta 1, dan di sini ada pegas 2 dengan konstanta pegas 2, dan di sini ada beban sebesar M. Maka 1 per Ks itu akan sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2. Dengan Ks itu adalah konstanta pegas pengganti seri dengan satuan Newton per meter, dan K1 itu adalah konstanta pegas 1 dan K2 itu adalah konstanta pegas 2. Kemudian yang kedua yaitu ada rangkaian paralel. Jadi ketika pegas itu dirangkai secara paralel, itu dia akan berdampingan seperti pada gambar di sini. Jadi di sini ada pegas 1 dengan K1 dan pegas 2 dengan K2. Kemudian di sini ada beban sebesar M. Maka Kp-nya itu akan sama dengan K1 ditambah K2, dengan Kp itu adalah konstanta pengganti paralel dengan satuan Newton per meter. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Jadi di sini ada 3 pegas identik dengan konstanta pegas K disusun seperti pada gambar. Seperti gambar ini. Ketika diberi beban sebesar 100 gram, sistem pegas bertambah panjang 0,75 cm. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka nilai K adalah, untuk menjawabnya, jadi pertama kita catat dulu yang diketahui. Yang diketahui yang pertama ada, jadi 3 buah pegas dengan konstanta pegas K, disusun seperti gambar ini. Kemudian ketika diberi beban 100 gram, bebannya berarti M sama dengan beban di sini 100 gram. Sistem pegas bertambah panjang 0,75, berarti delta L sama dengan 0,75 cm. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka nilai K. Jadi yang ditanya adalah K-nya ya. Oke, lihat di sini pegas yang atas dengan bawah berarti diserikan. Kemudian di sini yang di bawah itu diparalelkan. Berarti untuk mencari 1 per Ks itu sama dengan 1 per K yang atas ini ditambah dengan 1 per 2K di bawah sini. Karena ketika paralel dia akan dijumlahkan. Berarti ini K ditambah K itu akan menjadi 2K. Maka Ks akan sama dengan 2K dikali K dibagi dengan K ditambah 2K. Ini bisa dicoret, berarti kan 2K dibagi 1 ditambah 2, 3. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita bisa menggunakan persamaan F sama dengan K dikali delta L. K di sini menggunakan Ks. Jadi F-nya di sini bisa dicari dengan, karena ini ada masanya dan ada gravitasinya, berarti tinggal M dikali G sama dengan Ks dikali delta L.
M-nya 100 gram berarti 0,1 kg dikali dengan 10 sama dengan KS-nya dimasukin 2K per 3 dikali dengan pertambahan panjangnya berarti 0,75 cm. Kita jadikan meter berarti kan 0,0075 meter. Ini sama dengan 1. Ini bisa dicoret 25. Berarti K sama dengan 1 dibagi 2 dikali 0,0025. Maka K sama dengan 1 per 2 dikali 25 berarti 0,005. Maka sama dengan 200 Newton per meter. Energi potensial pegas. Energi potensial pegas itu adalah usaha yang dilakukan oleh pegas ketika pegas mengalami pertambahan panjang. Jadi dapat dirumuskan energi potensial atau EP itu sama dengan setengah dikali K dikali delta L kuadrat. Jadi EP di sini adalah energi potensial dengan satuan Joule dan K itu merupakan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter dan delta L merupakan pertambahan panjang dengan satuan meter. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Jadi di sini ada sebuah tali karet diberi beban 300 gram dan digantungkan vertikal pada sebuah statif. Ternyata karet bertambah panjang 4 cm. Dengan G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, energi potensial karet tersebut adalah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita tulis dulu ya yang diketahui apa aja. Jadi yang diketahui ada bebannya 300 gram, Tm sama dengan 300 gram, itu sama dengan 0,3 kg. Ternyata karet bertambah panjang sebesar 4 cm, berarti delta L sama dengan 4 cm atau sama dengan 0,04 meter. Dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan di sini adalah energi potensial, berarti EP. EP kan sama dengan setengah dikali K dikali delta L kuadrat. Di sini kan belum diketahui L-nya ada berapa. Jadi K-nya kita cari terlebih dahulu. K-nya kita bisa cari dengan persamaan F. F itu kan sama dengan K dikali delta L. Maka K sama dengan F dibagi delta L. F-nya di sini bisa dicari dengan M dikali G per delta L. M-nya berapa? 0,3 kg dikali gravitasinya adalah 10, delta L-nya itu adalah 0,04. Maka didapat K-nya itu adalah 75 Newton per meter. Tinggal dimasukin ke persamaannya, berarti EP sama dengan setengah dikali K-nya berarti 75 dikali delta L-nya tadi 0,04 kuadrat, maka sama dengan setengah dikali 75 dikali 16 dikali 10 pangkat min 4. Kita bisa coret-coret
Maka 75 dikali 8 kan hasilnya 600. Berarti 600 dikali 10 pangkat min 4 sama saja dengan 6 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Oke, itu tadi pemaparan tentang materi elastisitas dan hukum Hooke. Sekian yang dapat kakak sampaikan ya. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Wiper Pusat. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tanda loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video keren dari kita. So, see you!